aksiologi terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta dalam menentukan batas-batas keilmuan agar tetap jelas. Bahkan ini, filsafat ilmu juga semakin didorong di berbagai perguruan tinggi untuk menganalisis implikasi positif maupun negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Sebagai ilmu kritis, filsafat ilmu diharapkan berperan sebagai dasar dan panduan dalam menyelesaikan masalah-masalah fundamental di berbagai bidang seperti sosial, ideologi, politik, ekonomi, dan pendidikan, serta sebagai mitra dialog dan sarana kritik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan kelanjutan dari etis teknologi yang melibatkan pengetahuan berdasarkan sumber seperti panca indera, akal, dan intuisi yang kemudian melahirkan berbagai aliran pemikiran seperti rasionalisme yang kemarin sudah dibahas, kami, empirisme, kritisisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan konstruktivisme. Dengan demikian akan dipahami bahwa filsafat ilmu mencakup berbagai aspek teoritis dan praktis dari perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ontologi, epistemologi, dan metodologi. Fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang divalidasi dan validasi. Mungkin itu paparan dari sebagai pembuka ya. Yang kedua mungkin akan dilanjutkan oleh teknologi, itu kami untuk selanjutnya mengenai paradigma penelitian menurut diambil dari jurnal Muslim, bahwa paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian, di mana paradigma ini diantaranya ada tiga karakteristik. Yang pertama, paradigma positivistik yang berakar pada asumsi bahwa realitas dapat diukur dan diuji secara objektif melalui metode ilmiah. Penelitian dalam paradigma ini biasanya bersifat kuantitatif, menggunakan eksperimen dan survei untuk mengumpulkan data. Kemudian paradigma interpretatif menekankan pemahaman subjektif dan kontekstual dari fenomena. Pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam dan observasi partisipasif sering digunakan untuk memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap pengalaman mereka. Yang ketiga ada paradigma kritis, yakni paradigma ini berfokus pada pengidentifikasian dan mengubah struktur sosial yang dianggap menindas atau tidak adil. Penelitian ini sering melibatkan analisis kritis dan tindakan untuk membawa perubahan sosial. Kemudian poin yang selanjutnya mengenai pendekatan dalam penelitian. Menurut Nazir, pendekatan penelitian adalah sebuah metode penelitian ilmiah yang boleh dikatakan sebagai suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan etis.
Baik, dilanjutkan kembali mengenai pendekatan penelitian. Itu ada 3 macam pendekatan. Yang pertama pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang melibatkan pengumpulan data non-numerik seperti teks, gambar, atau video untuk memahami fenomena secara mendalam. Teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen sering digunakan. Kemudian yang kedua pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan ini melibatkan pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Metode ini sering digunakan dalam eksperimen, survei, dan studi korelasional untuk menguji hipotesis tertentu. Kemudian pendekatan yang ketiga itu pendekatan campuran, yakni menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kelebihan dari kedua metode tersebut. Kemudian yang selanjutnya desain penelitian, yaitu rangkaian prosedur dan metode yang dipakai dalam menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian ini juga didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Ada 3 desain. Yang pertama desain penelitian eksperimental, yaitu melibatkan manipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya pada variabel dependen dalam kondisi terkontrol. Metode ini sering digunakan untuk menguji hubungan kausal. Kemudian desain studi kasus ini melibatkan penelitian mendalam tentang satu atau beberapa kasus individu dalam konteks dunia nyata. Desain ini berguna untuk mendapatkan wawasan mendalam dan kontekstual dari fenomena tertentu. Kemudian yang ketiga, desain penelitian historis. Ini melibatkan analisis dokumen dan artefak dari masa lalu untuk memahami fenomena historis. Metode ini sering digunakan dalam filsafat ilmu untuk melacak perkembangan teori dan konsep ilmiah. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kalau kita itu akan dilanjutkan sama Pak Redi waktu silakan. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan berbicara. Nah, saya untuk melanjutkan terkait dengan pembahasan biasanya, yaitu kita berbicara tentang metode pengumpulan data. Yang pertama, metode pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu teknik kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam tentang pengalaman dan perspektif subjek penelitian. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu teknik yang meliputi survei, kuesioner, dan eksperimen. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat diukur, dianalisis secara statistik. Kemudian yang ketiga adalah teknik triangulasi, yaitu melibatkan pengguna berbagai teknik pengumpulan data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas daripada hasil penelitian. Misalnya menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen dalam bentuk penelitian. Kemudian setiap data yang sudah didapatkan melalui berbagai teknik dan metode sebelumnya itu kemudian dianalisis. Jika data itu menjadi satu hal yang sifatnya informatif dan menjadi sebuah informasi. Nah, ada di sini analis data yang biasa dilakukan adalah yang pertama itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data tersebut diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Jadi data yang sudah dikumpul dengan berbagai metode kemudian disimpulkan dan dikaji. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.
Kemudian ya terbagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama analisis data kuantitatif, itu melibatkan penggunaan statistik, deskriptif, dan inferensial untuk menganalisis data numerik. Software seperti SPSS sering digunakan untuk menganalisis statistik. Kemudian analisis data kualitatif itu meliputi teknik coding, kategorisasi, dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data numerik. Software and report sering digunakan untuk membantu dalam proses ini. Kemudian etika penelitian. Etika penelitian dan etika keilmuan memperhatikan peran peneliti atau ilmuwan dalam kegiatan penelitiannya, di mana mereka bertanggung jawab atas kejujuran ilmiah. Salah satu aspek etika keilmuan adalah kebebasan diri, yang berarti peneliti memiliki hak untuk meneliti sesuai keinginan dan tujuan mereka. Prinsip-prinsip etika penelitian meliputi dedikasi pada pencarian kebenaran ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan teknologi, dan inovasi untuk kesejahteraan manusia, serta beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Peneliti mengutamakan kepentingan dan keselamatan semua pihak terkait, berlandaskan hak asasi manusia, dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya keilmuan. Menurut Wiradi, etika penulisan karya ilmiah mencakup dua prinsip dasar: penghormatan dan pengakuan. Penghormatan berarti menghormati pembaca, menulis yang jelas dan tidak ambigu, serta menyajikan tabel, gambar, dan daftar pustaka sesuai aturan. Pengakuan berarti mengakui gagasan yang telah dipublikasikan oleh penulis lain dengan mencantumkan nama penulis aslinya saat mengutip. Tanpa pengakuan ini, tindakan tersebut dianggap sebagai pencurian atau penggelapan gagasan yang merupakan pelanggaran etika penulisan atau plagiarisme. Karena plagiarisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiarius, pencuri atau pencuri naskah, adalah tindakan mengklaim gagasan penulis lain sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan nama aslinya. Pelita 2010. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk penjelasan terakhir yaitu kami persilakan Pak Hendra untuk mengatakan. Itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya lanjutkan poin selanjutnya, hak penulisan dan penyajian hasil penelitian. Hasil penelitian menurut SC di Kadis dalam Kadis 2023 adalah sebagai tempat untuk melaporkan dan mengumpulkan informasi. Maka dalam proses tersebut ditemukan studi yang didasarkan metodologi. Kemudian informasi dan temuan yang terkumpul disusun dalam urutan logis tanpa keambiguan. Maka dari itu, untuk menghilangkan keambiguan perlu menyertakan data dan fakta secara objektif. Isinya adalah 3 hal. Yang pertama, struktur penulisan laporan penelitian. Yang kedua, teknik penulisan ilmiah. Dan yang ketiga, penyajian hasil penelitian. Poin pertama, struktur penulisan laporan penelitian. Struktur umum laporan penelitian mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan diskusi. Setiap bagian harus disusun secara sistematis dan jelas. Kemudian poin yang kedua, teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah yang baik meliputi penggunaan bahasa yang jelas dan tepat, serta penyajian argumen yang logis dan didukung oleh data empiris. Penulisan harus mengikuti format yang ditetapkan seperti APA atau MLA. Poin yang ketiga, penyajian hasil penelitian. Hasil penelitian harus disajikan secara jelas dan sistematis, baik dalam bentuk teks, tabel, maupun grafik. Penyajian yang baik memudahkan pembaca untuk memahami temuan penelitian. Kemudian poin I, terakhir, kesimpulan dan implikasi. Ada beberapa hal, misalnya ada 3 hal. Yang pertama, ringkasan temuan utama. Kesimpulan harus mencakup ringkasan temuan utama dari peneliti yang dilakukan serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.
Kemudian yang kedua, implikasi penelitian. Implikasi dan dari temuan penelitian harus dibahas baik dari segi teori maupun praktek. Peneliti harus menjelaskan bagaimana temuan mereka berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan apa implikasinya bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, rekomendasi penelitian lanjutan. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut harus diberikan dengan fokus pada area yang memerlukan penelitian lebih mendalam atau pendekatan yang berbeda. Itu saja mungkin sebelum ke menuju kesimpulan. Terima kasih yang sudah dijelaskan. Mungkin ada sharing atau tanya jawab dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 6 yang menjawabnya supaya dipermudah dan diperlancar. Silakan, ada yang mau. Ya. Dari kelompok 1 mungkin ada pertanyaan, silakan. Sekitar metode yang kayaknya tanggal sekali. Tugas mana nanti aja di rumah sekarang mau kita sharing. Oh iya siap. Pak, kelompok apa? Kelompok tarik Itu apa pokoknya? Kelompok bar. Ya, silakan Pak. Bagaimana metodologi penelitian ini dikaitkan dengan fungsi dari filsafat, baik itu ontologis ya, aksiologis maupun epistemologis. Saja. Tadi udah. Mungkin ada sesi lagi. Pertanyaan yang kedua. Dari kelompok mana Pak Fikri? Ada lagi pertanyaan enggak? Pak Fikri? Pak Jinan enggak? Satu aja langsung Pak Neta, silakan jawab. Atau saya ya? Oh ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kita menentukan metodologi penelitian kita harus menggunakan metodologi apa yang cocok untuk di penelitian kita? Mau penelitian apa? Kayak kualitatif atau kualitatif atau dengan tesis yang akan kita ajukan. Jadi misalkan ingin meneliti sesuatu, misalkan tesis, nah, kan ada metode kualitatif memang sudah apa namanya itu sudah ketahuan dari judulnya. Tapi kan bagaimana ya, apakah ada ciri-cirinya? Karena dalam cara awal ya ide-idenya misalnya ya. Bahwasanya kita tuh cocoknya menggunakan metode ini dalam penelitian ini. Teori asin digunakan untuk penelitian yang akan kita ajukan sesuai dengan judulnya. Oh, satu lagi kata Bapak. Kelompok berapa? Satu lagi. Yang belum ya, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5. Tiga-tiganya harus bikin pertanyaan. Tapi kelompok biji. Mana teh? Kelompok berapa kita? Kelompok 3. Masya Allah. Berapa teh? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan pertanyaan dari Pak Lutfi tentang metodologi ya. Jadi ada kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Nah, ingin bertanya, ini kan tentang
penyusunan tesis ya. Berarti tidak sangat erat kaitannya dengan jurnal. Yang dipertanyakan yang lebih pendekatan metode mana yang lebih memudahkan untuk menyambungkan antara tesis dengan jurnal. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada permasalahan tentang cara menentukan dimensi yang tepat. Dimensi yang tepat itu apakah melihat sesuai teori ataukah melihat sesuai kebutuhan di lapangan? Karena kan ada teorinya ini, sedangkan permasalahan di lapangannya apa? Itu mungkin, mohon maaf apabila pertanyaannya tidak menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Satu lagi, kelompok 1 belum. Atau sebutkan itu. Langsung dijawab. Iya, sudah. Ayo Pak Indra, silakan dijawab. Jadi berbicara tentang terkait dengan tadi apa kaitan antara filsafat ya atau metodologi penelitian dengan filsafat gitu ya. Jadi ketika kita berbicara filsafat punya satu makna yang kita ketahui bersama bahwa filsafat itu adalah filos dan sofia yang mencintai cinta dan kebenaran. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa filsafat itu adalah suatu pikiran atau bidang kajian yang memang dia berbicara selalu berorientasi bagaimana kemudian mencari dan menemukan sebuah kebenaran. Sehingga bagaimana kebenaran itu menjadi hal yang benar adalah maka harus diperoleh dengan cara yang benar. Dan cara yang benar itu adalah dibutuhkan suatu langkah-langkah yang memang tersusun secara universal atau dalam hal ini memerlukan sebuah metode. Nah, kaitan antara filsafat dengan metode penelitian bahwa seperti tadi dikatakan, untuk memperoleh pemikiran yang benar maka diperolehkan suatu metode yang benar atau langkah-langkah yang benar, dan langkah-langkah itu kemudian bisa digeneralisasi bahwa ketika dilakukan oleh orang lain melakukan langkah-langkah yang sama itu bisa mendapatkan suatu kebenaran yang memang tidak terlalu jauh perbedaan secara signifikan. Nah, adapun tentu ketika kita kaitkan dengan misalnya ontologi, arkeologi, dan epistemologi, bahwa apa yang menjadi suatu produk yang dihasilkan oleh metode penelitian itu tentu dia berupa sebuah sebuah keputusan, sebuah pengetahuan ilmiah yang tentu di dalamnya adalah dia harus bukan hanya sekedar hal-hal yang untuk diketahui saja, tapi kemudian dia menjadi satu pengetahuan yang memang bermanfaat dan fungsional. Artinya dia satu pengetahuan dan dia memiliki nilai, dan dia harus berdampak pada kebaikan, baik itu kebaikan misalnya pertambahan pengetahuan ataupun kebaikan menjadi satu alternatif penyelesaian bagi masyarakat ke depannya. Secara teori kemudian secara metode ilmiahnya juga secara metode tentu itu harus dilakukan ya dengan faedah-faedah yang benar, sehingga memang nanti hasilnya pun bisa berupa sebuah kebenaran. Dan tentunya untuk melakukan sesuatu yang benar itu tentu dia harus bersumber dari segala sesuatu yang benar. Artinya kan yang benar di sini adalah bahwa dilakukan dengan teori-teori yang benar, dengan pemahaman yang benar, gitu. Sehingga outputnya pun menjadi ilmu pengetahuan yang benar juga. Begitu. Gimana Mas? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua berhubungan langsung ada mata-matanya dengan pertanyaan yang ketiga. Ada sebagian saya Mbak, silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dari Pak Bukti, bagaimana kita menggunakan metodologi yang tepat dalam penelitian kita? Bagaimana caranya? Di sini menggunakan metodologi yang tepat dalam penelitian melibatkan beberapa langkah penting yang mencakup pemahaman dalam mendalam tentang tujuan penelitian, asumsi filosofis, dan ketersediaan sumber daya. Dan lepas di mengenai olahan di ada unsur filosofis yang kita ditinjau. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian.
tentu apa yang ingin kita capai dengan penelitian kita, apakah ingin menjelaskan fenomena, memahami persepsi, menguji hipotesis, atau mengeksplorasi ide baru, itu ada di tujuan penelitian kita sendiri. Kemudian yang kedua, memahami asumsi filosofis, seperti tadi dijelaskan, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu pun sama menjadi bahan pertimbangan menentukan metode mana yang akan kita pakai. Kemudian yang ketiga, memilih desain penelitian itu sendiri. Seperti tadi dijelaskan oleh Bu Rona bahwa ada penelitian yang sifatnya kualitatif juga kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya menentukan metode pengumpulan data terkait dengan hal-hal barusan. Seperti misalnya metode kuantitatif, ada survei, kuesioner, eksperimen, analisis data sekunder, dan pengumpulan statistik. Sedangkan kualitatif ada wawancara, observasi, analisis dokumen, dan grup fokus. Selanjutnya merencanakan proses pengumpulan data. Buat rencana rinci tentang bagaimana kita akan mengumpulkan data, termasuk siapa yang akan kita libatkan. Responden. Bagaimana kita akan mengakses data dan apa saja instrumen yang akan kita gunakan. Nanti bakal berkalian dengan desain metode. Terakhir. Oh, itu dimensi. Oke, terakhir. Kemudian yang selanjutnya menganalisis data. Ya, tetap tadi kualitatif itu tetap menjadi patokan, sehingga kita menjatuhkan pilihan metodologi mana yang kita akan gunakan. Kemudian ada menarik kesimpulan, melaporkan temuan, refleksi, dan evaluasi. Itu sementara satu lagi. Sudah Pak, tadi di yang terakhir sama Teaneng tentang masalah dimensi dan indikator. Jadi sesuaikan kalau misalnya kita penelitiannya di sekolah, mungkin antara dimensi dan indikator disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Baik sekolah kan kita penelitiannya sekarang tidak boleh di negeri, yang harus di madrasah yang berhubungan dengan MPI, manajemen pendidikan Islam. Kalau kita di dinas, mungkin dinas yang berhubungan dengan sama MPI. Jadi sesuaikan antara kalau sekolah dengan sekolah yang akan kita teliti, kalau dinas apa yang akan kita teliti. Jadi antara dimensi dan indikator, mungkin jawaban dari dimensi adalah indikatornya. Jadi istilahnya dimensi urut-urutnya, kalau indikator adalah penjabaran dari dimensi tersebut. Maka terutama pilih balik tadi. Itu yang pendekatan campuran sama hubungan dengan jurnal ya? Ya, Pak Asdir udah belum? Pak Asdir? Iya. Kapan kan sekarang yang minggu ini ya? Sudah. Kapan kemarin? Tadi malam. Gimana? Gimana? Ya. Apa? Kualitatif, kalau mau di jurnal gimana? Penjelasan. Kelompok 6. Kalau kita mau nulis jurnal kan sinergikan maksudnya. Iya, kayak yang cocok, yang muda, yang bisa mempermudah. Yang tadi nanya. Kalau di jurnal kan langkah pelaksanaan jurnal itu kan hampir sama Kak ya dengan tesis. Apakah tesis dulu kemudian naik ke jurnal? Kalau tesis, metodologi apa yang kita tempuh untuk memudahkan ke jurnal? Jadi Kalau langsung saja. Ya, pertama ya mungkin untuk menghasilkan tesis dan jurnal dapat dilakukan dengan metode misalnya kita melakukan pertama-tama itu pilihan topik. Jadi kita menghasilkan tesis dan jurnal itu memang ya satu hal yang memang terkait erat atau memang dia nyambung dan berkesinambungan. Kemudian bahwa
apa yang kita jurnalkan itu adalah ya memang sesuatu yang merupakan ringkasan daripada tesis. Artinya memang karena itu ada perbedaan kuantitas itu antara jurnal dan tesis. Kalau tesis kan bisa sampai ratusan halaman, sementara jurnal itu kan dibatasi ya tidak sampai 15 halaman lah. Sehingga memang apa yang disajikan memang harus lebih padat dan dia lebih pokok ketimbang yang adalah tesis. Kemudian secara struktur pun memang sangat berbeda sekali antara jurnal dengan tesis gitu. Sehingga dalam hal ini kita perlu menulis bagian-bagian yang urgensi, misalnya dia hanya bisa terdiri dari abstrak, kemudian pendahuluan, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Artinya memang dia sangat dalam hal ini jurnal itu lebih esensial ketimbang tesis gitu. Ya, lebih simpel. Kemudian dalam pilihan jurnal juga jurnal akademik yang relevan dan yang sudah ada, kemudian melengkap ke artinya memang dalam hal pemilihan jurnal itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan juga ya, dengan kebutuhan kita sesuai dengan fenomenal. Kemudian bahasa yang juga sesuaikan bahasa tulisan target dengan pembahasan jurnal. Kemudian jurnal ringkas dan langsung ke poin utama, sementara tesis lebih mendetail. Kemudian referensi dan citasi. Pastikan referensi yang digunakan dalam tesis diadaptasi ke format jurnal yang dipilih. Periksa aturan citasi yang digunakan oleh jurnal tersebut. Kemudian review dan revisi, minta bantuan ini selalu ya. Jurnal langsung dikirim revisi dengan masukan yang diberikan. Jadi baik itu baik itu kemudian tesis maupun jurnal tentu keseluruhannya itu sangat harus selalu berkoordinasi dengan pembimbing. Kenapa memang dibutuhkan jurnal? Karena kalau tesis itu kan dia lebih banyak ya, sampai ratusan halaman, sehingga pembaca itu kan ketika membaca itu kan yang kita ketahui sendiri bahwa kita pun kalau baca setebal itu kan kadang-kadang keliru, kadang-kadang ngantuk atau yang lainnya. Sementara tentu dibuat jurnal itu kan bagaimana kemudian karya tulis kita yang dalam sebuah tesis itu kemudian disajikan menjadi lebih informatif, lebih mudah dicerna dan lebih mudah dipahami. Itu ya, yaitu dengan cara bagaimana kemudian tesis dijurnalkan esensinya dengan seefisien mungkin dan sefungsional mungkin. Gitu. Boleh ngambil yang kuantitatif, boleh ngambil yang kualitatif. Nah, ya metodologi sebenarnya mah mau jurnal mau tesis bisa dua-duanya, mau sama aja juga boleh. Tapi bedain jurnal itu bentuknya artikel aja lebih pendek ya, tapi pendek yang kasus. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan masalah yang dihadapi. Jadi seperti sesuai kebutuhan Gimana sudah puas? Ditekankan tadi gimana ini? Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Tadi mau menambahkan. Ayo silakan. Ada yang satu dulu siapa ya yang waktu minggu yang lalu ketemu damai kurang satu siapa udah apa ini soal kemarin waktu sudah waktu tinggal satu sudah ya sudah pak Sudah kan cukup, mungkin nanti Bapak yang kesimpulan sebagai kesimpulan, satu metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk menentukan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berbenah yaitu kehidupan manusia. Kedua, paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang atau aliran benar dari keseluruhan proses, format dan hasil penelitian. Di antaranya dalam positivistik, interpretatif, dan kritis. Sedangkan pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian, sebuah metode penelitian ilmiah, boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran.
Ketiga, etika penelitian memperhatikan peran peneliti atau ilmuwan dalam kegiatan penelitian, di mana mereka bertanggung jawab atau kejujuran ilmiah. Salah satu aspek etika keilmuan adalah kebebasan nilai. Prinsip-prinsip etika penelitian meliputi dedikasi pada pencarian kebenaran ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi dan inovasi untuk kesejahteraan manusia. Setelah beroperasi dalam rangka hukuman waktu, prinsip dasarnya adalah penghormatan. Sekian dari kelompok 6, mudah-mudahan terjawab semua, tapi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bisa menurut Indonesia banyak kekurangannya, mungkin nanti dilanjutkan oleh Bapak yang belum berkompeten. Untuk itu mohon maaf ya dari jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 12 makalah untuk agama untuk sebagai filsafat ilmu. Ini yang terakhir ini derivasi ya, kalau kita melihat apa yang kita pelajari itu derivasinya 4, yang pertama apa? Filsafat, yang kedua ilmu, yang ketiga filsafat ilmu, yang keempat metodologi. Itu yang bersifat derivatif. Filsafat itu besaran yang paling makro, kemudian ilmu itu adalah besaran yang bersifat umum, teoretik, sedangkan filsafat ilmu itu adalah metode ilmuwan, dan metodologi itu adalah derivasi terendah dari filsafat ilmu dan filsafat ilmu untuk kepada riset pada penelitian itu metodologi. Baik, kita ini juga secara substantif kita tahu ya kalau filsafat itu adalah pemikiran yang biasa. Filsafat itu adalah pemikiran biasa. Ilmu adalah teori-teori makro, teori-teori makro. Logika itu adalah tata pikir yang rasional, kemudian teori itu adalah proposisi puncak dari suatu keilmuan. Kemudian filsafat ilmu itu adalah keilmuan atau pemikiran-pikiran keilmuan. Intinya adalah kebenaran ontologi, epistemologi dan aksiologi. Lalu itu semua adalah dipengaruhi oleh pemikiran filsafat, terutama positivistik, kemudian fenomenologi, kemudian pragmatik dan yang bersifat itu. Selanjutnya implikasi dari itu adalah yang pertama adalah ilmu dalam ilmu atau sains dalam perspektif filsafat ini. Itu kita harus pahami, yaitu apa esensinya, bagaimana kedudukannya, bagaimana lingkupnya. Secara epistemologi, tahu sistemnya, kemudian prinsipnya dan kaidahnya. Begitu juga secara aksiologi kita tahu fungsi, implikasi dan refleksinya. Itu ilmuwan. Tapi masalah yang makro itu tidak bisa lepas, yaitu tentang ilmu, agama, budaya, ilmu, etik itu merupakan wadah di mana lingkungan yang menentukan itu, yang berinteraksi antara filsafat, ilmu, agama, budaya, begitu juga etiknya. Terus sebabnya untuk itu diperlukan ada metode ilmiah dan kerangka berpikir ilmiah. Metode ilmiah itu kerangka berpikir ilmiah. Untuk lebih operasional itu ada disebut metodologi.
Nah, metodologi ini dibutuhkan untuk satu proses yang dalam penemuan segitiga itu ya ada apa? Ada proses, ada ilmu, ada metode. Nah, metodenya itu ada riset penelitian. Baik, apa itu penelitian? Satu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematik, mengikuti aturan metodologi dan mendasarkan pada teori dan diperkuat oleh fakta soal gejala-gejala fenomena. Begitu juga bagaimana, nah itu ini yang disebut penelitian itu tidak ada gunanya kalau penelitian hanya untuk meneliti. Jadi harus diikuti dengan cara penyajiannya. Jadi ada buku, ada tesis, ada disertasi, kemudian ada jurnal agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan. Itu penelitian. Penelitian inklusif di dalamnya penelitian sendiri sebetulnya penelitian, tapi harus diikuti lanjutannya yaitu penelitian hasil penelitian. Nah ini penelitian. Kalau metodologi itu adalah pengetahuan tentang metode. Metodologi itu adalah teori tentang metode. Tapi saya adalah unsur dari keilmuan digunakan dalam penelitian berdasarkan tujuan dan tindakan. Yang menentukan metodologi itu adalah tujuannya dan pendekatan. Banyak hal yang akan diperoleh atau yang akan dicari dalam penelitian. Bisa yang pertama untuk sekedar memperoleh informasi atau data. Itu penelitian yang sederhana. Tujuannya dua, mengembangkan dan menjelaskan teori yang didukung oleh fakta. Ini satu tujuan, merupakan tujuan. Kemudian menerangkan, kemudian memprediksi, menjelaskan, memprediksi dan kemudian mengontrol suatu bahan, satu perkembangan kehidupan, mengungkapkan pemikiran hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah. Yang terakhir itu adalah menumbuhkan etos keilmuan sehingga dapat menjadi sesuatu yang dapat dimaknai atau digunakan oleh manusia dalam mengembangkan kehidupan. Itu tujuan-tujuan itu yang akan menentukan metodologi penelitian. Struktur penelitian ini tadi makalahnya sudah lengkap, sudah meliputi struktur penelitian, meliputi problem atau masalah, kemudian teori, kemudian metodologinya, kemudian metodologi penelitian dan hasilnya. Saya pikir ini ada untuk satu tulisan penelitian itu adalah artinya ini sistematika ya, atau sistematiknya tentukan dulu pendekatan. Kita tidak bisa menentukan pendekatannya sebelum tentukan dulu pendekatan apa kuantitatif, apa kualitatif, apa di apa. Kalau kualitatif itu tidak menggunakan kuantitas. Kalau pendekatan kuantitatif itu pada hakikatnya itu adalah campuran. Di pendekatan kuantitatif pasti, tetapi tidak bisa tidak menggunakan kualitas. Itu tentang pendekatan. Sehingga dengan ada yang kualitatif itu ciri bahwa tidak menggunakan kualitas. Tapi kalau kuantitatif itu pasti minimal campuran. Jadi kuantitatif nanti itu tidak bisa, sebab tidak bisa. Kalau penelitiannya bisa, tapi untuk tesis tidak bisa. Artinya tesis itu karya ilmiah itu mesti kuantitatif dan kualitatif. Tidak bisa kuantitatif. Kalau penelitiannya bisa. Tujuan penelitian yang jelas mau kemana tujuannya. Kemarin bersifat deskriptif analitik. Metode penelitiannya seperti populasi dan teknik pengambilan sampel. Ini bagaimanapun fenomena itu adalah menunjukkan data. Begitu dia bagaimana mengumpulkan data tersebut dan bagaimana menganalisis datanya sampai kepada tempat dan waktu. Saya pikir ini bersifat
Nah, ini ujung dari filsafat ilmu. Di bawahnya itu adalah metode penelitian. Metode penelitian itu yang menjadi satu mata kuliah. Kita tidak membahas tentang metode penelitian, yaitu rincian dari masing-masing aspek yang ada di metode. Setelah itu beberapa sekali lagi kita lakukan untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir kita minta satu orang dari satu kelompok untuk filsafat ilmu administrasi manajemen pendidikan, filsafat ilmu manajemen pendidikan. Itu kuliah kelima. Iya. Itu mas yang yang ontologinya esensi kedudukan dan lingkup, yang epistemologinya sistem prinsip dan kaidah. Sedangkan yang aksiologinya itu fungsi, refleksi dan implikasi. Ini semua tidak ditulis, jadi hanya lisan, disajikan lisan. Yang 6 orang itu mungkin yang menyajikan 3 ya, satu ontologi, satunya epistemologi, satunya aksiologi. Satu yang 3 orang lagi menjawab. Saya kira jadi 6 orang kan. Jadi itu teknisnya. Jadi yang 3 orang menyajikan, satu menyajikan ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Nanti 3 orang lagi harus menjawab kalau dapat untuk pertanyaan. Saya kira itu untuk kuliah terakhir. Dan ini menjadi apa? Ini menjadi materi MDR ya, tulisan makalah individual. Makalahnya disampaikan sebelum UAS, tidak usah ditik, tidak usah di print, tidak usah di software. Jadi semuanya disampaikan di WA dosen. Ini masing-masing nanti menulis itu untuk bahan, ini itu untuk bahan sharing ya. Ontologi, epistemologi tentang manajemen pendidikan. Itu nanti berguna untuk middle theory ya, untuk middle theory grand teorinya KTP, middle teorinya MPI, operant teorinya variabel kita. Mas mengkoordinir ya Pak ya. Bapak mengkoordinir siapa yang mengatur tadi. Silakan menentukan kelompok. Siapa yang bagian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan siapa yang bagian menanya menjawab. Pak ini lalu yang apakah rencana kita webinar ini mau dibahas sekarang Prof? Itu teknis apa? Gimana? Sekarang balik lagi ke lokal ya, jadinya lokal. Tapi nanti kalau pesertanya memang dia nasional, ya. Tapi kita temanya tema lokal. Jadi menghadirkan yang hadir itu ada, tapi lokalnya sekarang nampak lokal. Ya, jadi bagaimana operasional tema kita ini di lokal kita. Walaupun misalnya satu orang ya, bisa bisa kepala seksi seksi pendidikan, tapi maksimal 2 kemudian sama seksi. Kalau yang seksi pendidikan seksi madrasah pendidikan boleh sebenarnya kampanye itu nggak apa-apa, bisa ada tema makro kemudian ada kayak kita selalu ingin menghadirkan Pak dulu Pak Dirjen dan Mas ya, tapi sekarang punya Pak Sekjen, tapi kan nggak apa-apa kan. Saya mungkin untuk
untuk Kan karena kita kan manajemen, kalau manajemen itu kan berhubungan dengan fungsi Prof tadi sebagai sekjen kan, tentang efisiensi dan apa ya, pokoknya tentang pembiayaan dalam pembiayaan dalam itu penyelenggaraan madrasah dan ya Pak ya. Kita inginnya nanti begitu selesai kan besok 2 kali lagi ya sampai UAS. Nah itu nanti sekitar bulan paling lambat biasanya AN sama AP dikumpulkan dulu oleh Pak Asdir. Kapan tiga subjeknya itu waktunya kadang-kadang ada MM dulu, AP dulu atau MP dulu. Kita sudah. Jadi itu aja pada bahas muka yang kedua tapi menghadirkan Pak Prof Dani dalam seminar itu sebagai untuk ada yang untuk ada berganti Prof Dani Pak sebagai itu sekjen. maksudnya di keynote speaker mungkin ya gitu. Oh, bila bisa bisa jadi pemateri. tapi kan udah dengan tim obrak kita ya. Nah, sekarang sekjen katanya bisa ambil aspek aja bisa yang problematik itu apa kalau madrasah bisa dana kan bisa bisa sumber daya kan gitu ya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan sumber daya ya sumber dayanya ya. Mungkin kebijakan tentang pengembangan sumber daya pengelolaan madrasah. Salam.